Selamat datang kembali di mata kuliah Sistem Kendali. Kita akan membahas pertemuan ketiga, yaitu fungsi transfer. Di sini saya Muhammad Arifudin Rukmana selaku pengajar Anda yang membawakan materi Sistem Kendali. Baik, kita akan masuk ke pembahasan fungsi transfer. Kita akan mempelajari yang pertama adalah pentingnya memahami konsep fungsi transfer. Apa manfaatnya, dan kedepannya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan sistem kendali. Kemudian yang kedua adalah posisi fungsi transfer dalam blok diagram sistem kendali. Yang ketiga adalah fungsi transfer sistem mekanik translasi 1 derajat. Dan yang keempat adalah fungsi transfer sistem mekanik rotasi 1 derajat. Sebetulnya untuk fungsi transfer sangat banyak, namun dalam materi ini kita akan batasi keempat ini saja. Baik, kita akan lanjutkan ke materi yang pertama. Fungsi transfer itu sebetulnya merupakan lanjutan dari persamaan domain frekuensi. Namun, dia memposisikan persamaan output itu di bagian pembilang dan input di bagian penyebut. Fungsi transfer adalah output dibagi input. Dua hal ini sama ya, hanya saja penjelasannya bahasa yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah fungsi transfer memudahkan proses beberapa subsistem bekerja secara seri maupun paralel. Jadi fungsi transfer ini bisa kita sebut sebagai subsistem dan dia bisa kita susun seri maupun paralel dalam memproses sinyal dalam sistem kendali. Untuk dalam bentuk gambar, kita lihat sebagai contoh adalah open loop. Kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk open loop ini, dia ada input, kemudian ada kotak. Kotak itu adalah input transducer. Itu bisa kita sebut sebagai fungsi transfer yang pertama. Kemudian yang kedua adalah controller. Kita bisa sebut dia adalah fungsi transfer yang kedua. Jadi masing-masing input transducer dan controller itu memiliki persamaan fungsi transfernya sendiri-sendiri, tapi kita susun dia mengalir atau seri. Kemudian di situ ada penjumlahan dan ada proses or plan. Itu adalah subsistem inti yang akan kita bahas, dan selanjutnya kita akan keluarkan dia menjadi output. Nah, proses di tengah-tengah ini adalah sistem kita, tapi kita pecah menjadi beberapa subsistem atau beberapa fungsi transfer. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana kita membentuk persamaan ini. Ini sebagai contoh ya, C, S, kalau ada tanda S itu adalah artinya domain frekuensi, RS juga dan GS juga, semuanya dibawa dalam domain frekuensi. Output itu adalah C, input R, dan sistem itu G, itu adalah term yang akan sering kita gunakan sesuai dengan referensi kita menggunakan istilah tersebut. Kita lihat, dari C sama dengan RSGS, kita akan tarik outputnya itu di atas. Output dibagi input, berarti CS per RS itu menghasilkan GS. Nah, GS itu adalah sistem fungsi transfer kita. Yang di bagian atas adalah pembilang, bagian bawah penyebut, atau dalam buku bahasa Inggris menyebutnya adalah numerator dan denumerator. Nah, selanjutnya dalam blok diagram atau fungsi transfer itu tersaji dalam blok diagram, kita bisa gambarkan pada bagian bawah, RS sebagai input dan CS sebagai output. Di tengah-tengahnya itu adalah persamaan kita. Dan Anda pasti ingat ya, bagaimana cara menyusun persamaan yang ada di tengah itu, di dalam kotak. Itu menggunakan Laplace transform. Baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini adalah fungsi transfer sistem mekanik translasi. Ya, ini ada kaitannya sangat erat dengan beberapa mata kuliah yang pernah Anda pelajari sebelumnya atau sedang Anda pelajari saat ini. Yang pertama adalah pegas. Ini adalah pembahasan dari sekolah menengah ya. Saya kira Anda sudah dapat. Tapi kita kembangkan lagi. Kemudian yang kedua, ini mungkin baru Anda pelajari saat ini,
Dan yang ketiga adalah sistem inersia massa ya, yang bergerak linear. Itu juga sebetulnya sudah dipelajari pada sekolah menengah, tapi kita akan perdalam lagi. Baik, kita berangkat dari bagian atas dan bagian bawah dulu ya. Itu adalah pegas. Pegas itu sebetulnya rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X ya. Kita pelajari. Itu kita bisa juga tuliskan seperti yang ada di force displacement itu. Ft sama dengan Kxt. Itu adalah rumus gaya. Kemudian ada gaya inersia di bagian bawah massa. Itu adalah massa dikali percepatan. Tapi kita tulisnya bukan A begitu ya, tapi dalam bentuk d kuadrat X per dt. Jadi maksudnya adalah A itu sama dengan turunan 2 kali dari posisi. Nah, ini kita biasakan saja. Dan yang bagian tengah adalah viscous damper. Apa ini viscous damper? Viscous damper itu adalah gaya yang muncul akibat kecepatan. Jadi dia fungsinya itu terhadap kecepatan. Ada konstanta viscous yaitu Fv dan kecepatan dituliskan dalam dx dalam kurung t per dt. Ketiga ini akan kita mainkan atau kita bahas ya dalam contoh-contoh yang akan saya sajikan berikutnya. Nah, di bagian kanan itu adalah istilahnya K itu adalah untuk pegas, Fv dikali S itu adalah viscous damper, dan yang terakhir adalah massa, itu kita tuliskan dalam ms kuadrat. Munculnya S itu adalah dari turunan ya. Kalau turunan sekali S-nya 1, turunan 2 kali S-nya ada kuadrat atau ada 2 yang kemudian dikalikan. Ini contohnya ya, ini adalah sebuah sistem massa pegas yang bentuknya paling sederhana tapi lengkap ya, ada massa, ada pegas, ada peredam. Dia bergerak kanan kiri. Jika kita ingin sajikan dia dalam bentuk fungsi transfer, maka itu ada persis di kanannya. F dalam kurung S, kemudian kotak, outputnya adalah Xt. Inputannya adalah gaya, masuk ke sistem tertentu, keluarnya adalah posisi. Itu contohnya ya seperti kita memberikan gaya pada massa ke sebelah kanan, maka dia akan bergerak ke kanan itu sejauh apa, tergantung sistemnya. Tentu kalau kita gerakkan dia ke kanan dengan kekuatan 1, maka dia akan berpindah ke kanan dengan satu satuan jarak. Kalau kita beri gaya 2, belum tentu dia akan bergerak ke kanan dengan satuan jarak 2. Karena kita ada sistem yang harus menghentikan ya, yaitu pegas dan peredam. Baik, kita langsung ambil ya dari persamaan tersebut menjadi persamaan diferensialnya. Kita tidak turunkan lagi, langsung saja hasilnya seperti itu. M dikali D kuadrat XT per dt kuadrat dan seterusnya sampai sama dengan F dalam kurung T. Kita jabarkan dalam free body diagram di sebelah kanan. Jadi itu ada korelasinya. Yang di sebelah kanan itu ada 2, domain frekuensi dan domain waktu. Kita lihat S dan T-nya saja lah. Nah, yang sisanya kita menggunakan prinsip sigma F sama dengan 0, maka kita akan dapatkan persamaan yang di sebelah kiri ya, yang M D kuadrat XT per dt kuadrat tadi. Lalu, kita akan lakukan proses apa ini? Ini proses Laplace transform, tapi ini dipercepat ya prosesnya. Sehingga ms kuadrat itu sama dengan md kuadrat xt tadi, kita langsung Laplace transformkan sehingga hasilnya ms kuadrat xs. Untuk kecepatan juga sama, dan kemudian untuk yang pegas juga sama. Maka kita lihat persamaan turunan ini sudah menjadi seragam sehingga kita bisa hitung dan kita dapatkan fungsi transfernya yaitu 1 per ms kuadrat plus fvs plus k. Nah, ini persamaan sudah jadi, tapi belum tentu kita bisa gunakan ya. Kita harus tahu nilai massa, nilai peredamnya berapa, dan nilai pegasnya berapa. Maka kita bisa tahu fungsi transfer yang bisa real kita hitung bagaimana. Baik, itu saja sekilas mengenai
fungsi transfer, sisanya adalah pembahasan dan kemudian latihan. Saya harap Anda bisa mempelajari semuanya dengan seksama agar kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Sekian, terima kasih.